Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima aghlaq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, yang senantiasa mencurahkan maghfirahnya kepada kita, sehingga pada siang yang berbahagia ini Allah masih mengizinkan kita melangkahkan kaki, Allah masih mengizinkan kita mengayunkan tangan, datang dari kediaman masing-masing menuju ke rumah Allah ini, guna dalam rangka untuk menjalankan rutinitas seorang muslim, yakni melaksanakan salat fardu Jum'ah secara berjamaah. Maka layaklah seorang mukmin pada hari ini mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salat bertangkaikan salam senantiasanya kita haturkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta salam kita kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kemudian khatib yang dhaif tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada kita semua, terkhusus bagi diri khatib pribadi, agar senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam artian menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larangkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Judul khutbah pada siang ini yaitu pentingnya memperhatikan sumber harta yang kita dapati. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini merupakan suatu makhluk sosial. Makhluk sosial di sini maksud dari Aristoteles adalah makhluk yang membutuhkan satu sama lain, adalah makhluk yang saling berinteraksi dengan satu sama lainnya, kelompok antar individu atau individu antar kelompok. Maka di dalam hal berinteraksi ini, maka sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan yang namanya ekonomi, membutuhkan yang namanya kebutuhan. Di dalam ilmu ekonomi, maka ada sebagai pelakunya sebagai konsumen, ada sebagai produsen. Produsen adalah orang yang mampu melahirkan suatu barang. Kemudian konsumen adalah orang yang memerlukan dan memakai suatu barang. Maka di dalam Islam sangat diperhatikan bagaimana cara mendapatkan suatu harta atau rezeki. Makanya di dalam jurusan dakwah Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau itu dibuatkan suatu jurusan tentang etika bisnis Islam, yang di dalamnya itu membahas tentang bagaimana bisnis dan memperoleh harta di dalam Islam. Setidaknya di dalam etika bisnis Islam itu ada beberapa cara untuk mendapatkan harta yang baik dan halal. Maka singkatannya yaitu maghrib, mim, ro, ghoba. Pertama mim. Apa singkatan daripada mim? Yaitu maisir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam mendapatkan suatu harta yang baik lagi halal,
maka diperhatikan tidak ada yang namanya unsur perjudian. Kita mengetahui sama-sama kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dulu orang ingin melaksanakan judi, pergi ke tempat judi. Dulu orang melaksanakan perjudian, ada suatu tempatnya. Tetapi sekarang dengan berubahnya zaman dan pergantian perekonomian, dengan perkembangan waktu, maka muncullah teknologi yang memudahkan sistem untuk melaksanakan perjudian. Bagaimana di zaman sekarang yang serba online, kemudian membeli suatu barang, barangnya sampai baru diakadkan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa perdagangan itu tidak boleh. Kenapa? Karena perdagangan itu harus ada barang baru akad. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan boleh. Mengapa? Alasannya adalah karena perdagangan itu dengan jelas, kalau tidak sampai barangnya ada tempat melapor, kemudian barangnya terjamin, maka sebagian ulama membolehkan dalam suatu perdagangan itu. Tetapi kalau ada unsur tipunya, tidak boleh melaksanakan bisnis atau jual beli. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang itu memiliki prinsip, kalau barangnya kurang bagus, harganya rendah. Kalau barangnya agak bagus, harganya standar. Kalau barangnya sangat bagus, maka harganya pun tinggi. Begitu dikatakan di dalam kitab Rohi Al-Maktum karya Imam Syafir Rahman Al-Mubarakfuri. Di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, berjalan ke negeri Syam untuk berdagang, membawa perdagangan yang dimiliki oleh Khadijah. Maka itulah prinsip yang dipakai oleh Cina-Cina sekarang. Jangan jauh-jauh kita menengok. Tengoklah ke Pekanbaru sekarang. Lebih ramai orang membeli di toko Cina daripada toko orang kita. Apa prinsip mereka? Prinsip mereka, kalau barangnya bagus harganya mahal, kalau barangnya kurang bagus harganya rendah. Itu prinsip orang Islam, tetapi dipakai oleh orang yang tidak Islam. Maka ini perlu kita perhatikan. Poin nomor 2 ini, kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Perlu kita untuk memperhatikan harta kita agar tidak terjadi dengan unsur horornya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu jangan sampai kita mendapatkan dengan harta ro. Apa ro itu? Yaitu riba. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pinjam 100, kembalikan 120. Pinjam 1 juta, kembalikan dengan 1.200.000. Pinjam 10 juta, kembalikan 12 juta. Itu adalah riba. Allah Subhanahu wa taala telah terang-terangan di dalam Al-Qur'an mengatakan, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yaqumu ladzi kama yataqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba, maka pada hari kiamat dia akan bangkit seperti kerasukan setan. Seperti kerasukan setan itu maknanya adalah seperti orang yang kesurupan. Mengapa disebutkan begitu? Rupanya ini adalah sebuah kiasan. Kiasan kepada kita, kalau orang kesurupan itu maka bicaranya bicara kotor. Tidak ada orang kesurupan bicaranya dengan bicara yang baik. Tidak ada orang yang kesurupan itu perilakunya baik. Saat kesurupan itu tidak ada perilaku orang yang mencerminkan kebaikan. Maka itu sebuah kiasan bagi kita. Kalau kita melaksanakan perbuatan riba, maka tidak ada kebaikan bagi kita semua. Harta yang kita dapatkan, kita berikan kepada anak kita, diberikan kepada istri kita, itu yang mereka makan. Makanan itu berubah menjadi daging. Daging itu akan kita pakai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian harta yang kita beli itu kita belikan kepada beras. Beras yang kita makan menjadi darah.
darah disemburkan oleh jantung, jantung mengalir ke otak, maka otak kita penuh dengan kehitam-hitaman, penuh dengan noda-noda, karena harta yang kita dapatkan dengan harta yang haram. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, perhatikanlah bagaimana cara kita mendapatkan harta, bagaimana cara kita mendapatkan usaha kita. Usaha yang kita lakukan tidak terjerumus di dalam tipuan, tidak terumus dalam kejudian, tidak terumus di dalam riba. Maka bersih anak kita, bersih istri kita daripada noda-noda yang kita pakai di dalam mengambil harta yang baik lagi halal. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,